Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyumu idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal amal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya keyakinan tauhid, keyakinan tentang keesaan Allah, keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, adalah keyakinan yang diemban atau dibawa oleh seluruh para nabi Allah. Seluruh para nabi Allah datang dengan membawa misi tauhid ini. Dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita yang merupakan akhirul anbiya, penutup para nabi, nabi terakhir yang tidak ada lagi nabi sesudahnya. Semua mereka datang dengan membawa misi tauhid. Tauhid berasal dari akar kata wahhada yuwahhidu tauhidan. Maknanya mengesahkan Allah. Yang dimaksud tauhid adalah mengesahkan Allah. Salah seorang ulama kita yang sangat masyhur namanya di kalangan ulama Islam, yang bahkan beliau ini digelari dengan Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah, pemimpin kaum Sufi, yaitu Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, At-Tauhidu ifradul qadimi minal muhdas. Tauhid adalah mengesahkan Allah. Ifrad artinya mengesahkan, meyakini keesaan, tidak ada sekutu. Al-Qadim yang dimaksud adalah Allah. Ifradul Qadim artinya meyakini bahwa Allah tidak ada sekutu baginya, tidak ada keserupaan baginya. Minal muhdas, dari segala yang baharu, artinya tidak ada keserupaan dia Allah dengan suatu apapun daripada makhluk-makhluknya ini. Karena itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukan benda. Intisari tauhid yang wajib kita tanamkan dalam keyakinan kita bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya. Dengan demikian maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukan benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Allah Maha Suci daripada batasan-batasan, penghabisan-penghabisan, sisi-sisi. Maha Suci daripada tempat dan arah. Allah bukan benda dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Dalam kesempatan ini kita akan mengutip keyakinan para ulama kita di Indonesia yang namanya masyhur, sangat populer, yang popularitasnya bukan hanya masyhur terkenal di Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia Islam. Mereka adalah orang-orang yang alim, orang-orang soleh, banyak
melahirkan karya-karya yang hingga sekarang tetap dibaca. Dan itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang soleh. Bahwa karya mereka hingga sekarang ini tetap ada di hadapan kita. Tetap dibaca oleh kita. Yang bahkan itu sebenarnya sudah beratus tahun. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang diberi karunia besar oleh Allah. Mereka orang-orang yang diberi keberkahan oleh Allah. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan ini insyaAllah kita kutip beberapa di kalangan ulama tersebut yang notabene adalah para ulama kita, ulama Indonesia. Kita kutip beberapa dari perkataan mereka tentang bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Inilah keyakinan Rasulullah yang diturunkan kepada para sahabatnya, yang diajarkan kepada para sahabatnya, hingga turun kemudian kepada kalangan tabi'in, lalu turun kepada tabi'it tabi'in, hingga antara generasi, dan hingga sekarang ini yang merupakan keyakinan mayoritas umat Islam, kaum ahlus sunnah wal jamaah, bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Di antaranya salah seorang ulama kita di Indonesia, yang sangat masyhur namanya, yang namanya itu bahkan dikenal di dunia Islam. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh pelosok. Karyanya dibaca, seluruh pelosok dunia ini karya beliau dibaca, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Wafat tahun 1314 Hijriah. 1314 Hijriah. Atau dengan Masehi itu sekitar 1897 Masehi. Atau Romawi. Rumiyah. Beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi di dalam salah satu karyanya yang berjudul At-Tafsirul Munir di Ma'alimit Tanzil, yang dikenal juga dengan sebutan Tafsir Nawawi, pada jilid 1 pada halaman 282 dalam penafsiran firman Allah, Summa stawa 'alal 'arsy, yaitu surat Al-A'raf ayat 54. Firman Allah, Summa stawa 'alal 'arsy. Syekh Nawawi Al-Bantani menuliskan dalam kitab tafsirnya itu tadi, At-Tafsirul Munir. Beliau mengatakan, wal wajibu alaina an naqta'a bikaunihi ta'ala munazzahan anil makani wal jihah. Wal wajibu alaina, dan wajib atas kita, an naqta'a, meyakini secara pasti, bikaunihi ta'ala, bahwa adanya Allah subhanahu wa ta'ala, munazzahan, suci dia Allah, anil makani, dari tempat, wal jihati, dan arah. Subhanallah, inilah keyakinan suci, inilah keyakinan tauhid. Ulama lainnya yang juga namanya masyhur, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya, bagi masyarakat Betawi. Nama beliau ini sering disebut oleh karena karya beliau hingga sekarang masih tetap dibaca, yaitu Mufti Betawi Sayyid Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Beliau termasuk salah seorang ulama yang produktif, banyak menghasilkan berbagai karya, yang diantaranya dalam berbahasa Melayu atau bahasa kita, yang istilah kita disebut dengan Arab Pegon.
bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, kurang lebih demikian, tapi ditulis dalam bentuk bahasa Arab. Yang karya-karya beliau itu hingga sekarang masih dibaca oleh masyarakat umum, terutama di masyarakat kita wilayah Betawi, Jakarta dan sekitarnya. Salah satu karya beliau yang juga karya ini sangat masyhur, sangat terkenal, cukup populer di kalangan masyarakat Betawi ini, yaitu yang disebut dengan Sifat 20. Penjelasan kitab ini berisikan tentang aqidatut tauhid, tentang bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya. Penjelasan sifat-sifat Allah, bahwa sifat-sifatnya bukan dalam makna sifat-sifat benda. Termasuk karya beliau lainnya, yang juga karya ini sering dibaca oleh masyarakat kita, masyarakat Betawi, adalah karya Sayyid Utsman bin Aqil bin Yahya yang berjudul Az-Zahrul Basim fi Atwari Abil Qasim. Di dalam kitab ini, Az-Zahrul Basim, ini kitab membicarakan tentang biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai kelahirannya dan seterusnya sampai diangkat menjadi nabi, sampai di dalamnya juga diceritakan tentang peristiwa-peristiwa daripada mu'jizat-mu'jizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya demikian, Az-Zahrul Basim fi Atwari Abil Qasim. Di dalam kitab ini, Sayyid Utsman bin Aqil bin Yahya menuliskan tentang atau saat beliau menceritakan tentang Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Mi'raj, naik ke arah atas, naik ke langit pertama, kedua, sampai kepada langit yang ketujuh, dan bahkan lebih tinggi lagi daripada itu. Lalu kemudian Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Dan bahkan ketika Mi'raj tersebut, Rasulullah dengan mata hatinya melihat Allah. Namun demikian, catatan pentingnya bahwa Allah ada tanpa tempat, bukan berarti bahwa Allah berada di arah sana, di atas langit ketujuh, tidak. Karena itulah maka Sayyid Utsman dalam karyanya itu tadi, Az-Zahrul Basim, beliau mengatakan, Tuhan, Dia Allah yang maha suci daripada jihah, maha suci daripada arah. Inilah keyakinan yang wajib kita yakini sepenuhnya, bahwa Rasulullah naik Mi'raj, langit pertama, kedua, dan seterusnya, bukan berarti bahwa Allah berada di atas langit ketujuh, lalu Rasulullah naik ke sana untuk bertemu dengannya. Tidak. Tetapi Mi'rajnya Rasulullah, di antara tujuan dan hikmahnya adalah untuk diperlihatkan kepadanya, kepada Rasulullah, tentang keajaiban alam atas. Untuk diperlihatkan kepadanya tentang beberapa ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah yang agung yang berada di alam atas. Seperti diperlihatkanlah ketika Mi'raj tersebut tentang surga, diperlihatkan tentang Al-Arsh, diperlihatkan Al-Kursi, Allahul Mahfuz, dan lain sebagainya. Di dalam salah satu karya yang seringkali di masyarakat kita juga dibaca, tulisan karya ini adalah tulisan Sayyid Al-Marzuqi yang disebut dengan Aqidatul Awam. Sayyid Al-Marzuqi mengatakan ketika Isra'nya Rasulullah dan Mi'rajnya tersebut, bahwa naik ke alam atas, naik ke langit, sampai ke langit ketujuh dan lebih atas lagi daripada itu, sampai suatu tempat yang hanya Allah mengetahuinya.
bahwa tujuan itu bukan untuk bertemu Allah, bahwa Allah ada di arah sana, tidak. Sayyid Al-Marzuki menuliskan, wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kayfin wa inhisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Wa ba'da Isra'in, dan setelah Isra, urujun lis-sama, Rasulullah naik ke langit. Urujun lis-sama, wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban, sehingga Rasulullah melihat dengan mata hatinya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala, kallama, dan juga Rasulullah mendengar kalam Allah yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Allah mewahyukan kepada Nabi kita, yang diantaranya adalah perintah salat. Al-Sayyid Al-Marzuki mengatakan, min ghairi kaifin wan hisarin, bahwa Rasulullah yang berada di tempat tersebut, adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah tidak diliputi oleh ruang dan waktu. Allah di luar dimensi kita. Kembali lagi kepada para ulama kita di kalangan ulama Indonesia yang telah menuliskan dalam karya-karya mereka tentang kesucian Allah daripada tempat dan arah. Tadi sudah kita sebutkan ada dua orang ulama besar, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian yang kedua adalah Sayyid Uthman bin Aqil bin Yahya. Yang ketiga, di antara ulama Indonesia yang di dalam karyanya menyebutkan akidah Ahlus Sunnah bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah adalah Syekh Muhammad Shalih Ibn Umar As-Samarani, yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Soleh Darat dari Semarang, salah seorang ulama soleh, ulama besar. Juga beliau menulis beberapa karya. Beliau wafat tahun 1321 Hijriah atau sekitar tahun 1901 Masehi atau Rumiyah. Kita hidup sekarang di tahun 2015. 2015, artinya sudah sekian ratus tahun. Syekh Muhammad Shalih bin Umar As-Samarani atau yang disebut dengan Kiai Soleh Darat ini, masa hidupnya sudah sekian ratus tahun dari zaman kita sekarang. Tapi demikian karyanya, yang salah satunya adalah Kitab Al-Hikam dalam bahasa Jawa, yang kitab ini pada mulanya adalah karya dari Syekh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, tapi kemudian dibahasa Jawakan oleh Kiai Soleh Darat. Di kitab ini pada halaman 105 bertuliskan sebagai berikut dalam bahasa Jawa, lan ora arah, lan ora enggon, lan ora mungso, lan ora werna. Yang dimaksud, kata beliau, bahwa Dia Allah Maha Suci dari arah, Maha Suci dari tempat, Maha Suci dari masa atau waktu, juga Dia Allah Maha Suci dari warna. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan oleh beliau, oleh Kiai Soleh Darat, bahwa Allah bukan benda, Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Kemudian ulama lainnya, ulama besar lainnya dari ulama kita, ulama Indonesia, yang nama beliau masyhur, dikenal wilayah Nusantara, termasuk yang ikut berjuang dalam memerdekakan Republik Indonesia ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari
Jombang, Jawa Timur, yang merupakan pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Beliau wafat, Kiai Hasyim Asy'ari wafat tanggal 7 Ramadan pada tahun 1366 Hijriah, atau tepatnya pada tanggal 25 Juni 1947 Hijriah. Beliau termasuk yang aktif di medan perang, membela kemerdekaan Indonesia, termasuk juga beliau aktif mengajarkan ilmu-ilmunya, dan bahkan juga di saat yang sama beliau aktif menulis beberapa karya. Ada banyak karya beliau yang sudah dibukukan dan sudah diterbitkan. Banyak kita jumpai di pasaran-pasaran dalam jilid yang cukup besar yang disebut dengan Irsyadus Sari, kumpulan daripada karya-karya Kiai Hasyim Al-Asy'ari. Salah satu karya beliau adalah berjudul At-Tanbihat Al-Wajibat. Di dalam karya ini, di muqaddimahnya, beliau mengatakan, Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib yang berhak disembah kecuali Allah saja. Tidak ada siapapun yang berhak untuk disembah selain Dia. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Al-munazzahu 'anil jismiyah, Dia Allah yang maha suci daripada bentuk. Wal jihati, dan suci daripada arah. Waz zamani, dan suci daripada zaman, artinya tidak terikat oleh waktu. Wal makani, dan Dia Allah maha suci dari tempat. Allah tidak terikat oleh ruang dan tidak terikat oleh waktu. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan yang tidak hanya diyakini oleh mayoritas umat Islam di Indonesia saja, tapi keyakinan yang diyakini oleh mayoritas umat Islam, umat Rasulullah ini dimanapun mereka berada. Salah seorang ulama kita, yaitu Al-Imam Abu Mansur Abdul Qahir Al-Baghdadi, dalam salah satu kitabnya yang sangat masyhur, beliau ini hidup di sekitar abad 5 Hijriah, artinya sudah ratusan tahun yang lampau. Bahkan mungkin lebih daripada 1000 tahun yang lampau beliau hidup. Tapi karyanya sampai sekarang masih ada, dan banyak karya beliau. Salah satunya adalah Al-Farqu Bainal Firaq. Kitab ini menjelaskan tentang firqah-firqah dalam Islam, menjelaskan tentang penjabaran sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa umatnya ini akan terpecah belah hingga 73 golongan. Oleh beliau dibahas siapa saja golongan tersebut, termasuk salah satunya yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah sendiri, yaitu adalah kelompok mayoritas dari umat ini yang kemudian dikenal dengan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab ini Al-Farqu Bainal Firaq, Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, Abu Mansur Abdul Qahir Al-Baghdadi, di dalam penjelasan poin-poin akidah Ahlus Sunnah, salah satunya antara poin yang diyakini oleh akidah yang diyakini oleh mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah tersebut, beliau mengatakan, wa ajma'u ala anna Allah la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Wa ajma'u, dan mereka kaum Ahlus Sunnah telah sepakat ala anna Allah la yahwihi makan,
bahwa Allah tidak diliputi oleh tempat, wala yajri alaihi zaman, dan tidak berlaku padanya waktu. Itulah keyakinan yang diyakini oleh mayoritas umat Islam. Kembali lagi kepada para ulama kita, ulama Indonesia, yang juga menetapkan perkara yang sama, keyakinan yang sama bahwa Allah ada tanpa tempat. Jadi sudah kita sebutkan beberapa orang diantaranya, yaitu yang pertama Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian yang kedua Sayyid Utsman bin Aqil bin Yahya, kemudian yang ketiga Syekh Muhammad Saleh ibn Umar As-Samarani, atau yang dikenal dengan Kiai Soleh Darat. Kemudian yang keempat adalah Kiai Hashim Asy'ari. Kemudian ulama lainnya, selain beberapa nama yang telah kita sebutkan, adalah juga seorang ulama besar, seorang yang soleh, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasan Al-Genggoni Al-Kraksani, seorang ulama di wilayah Probolinggo. Itu yang wafat tahun 1955 Masehi atau Romawi. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan di wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Dalam karya beliau yang berjudul Aqidatut Tauhid, risalah tentang penjelasan Tauhid, yang beliau tulis dalam bentuk bait-bait syair. Masya Allah. Dituliskan dalam bentuk bait-bait syair tentang Aqidatut Tauhid, tentang kesucian Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, ini ditulis dalam bentuk bait-bait syair, tapi yang menulis adalah orang yang merupakan non-Arab, orang ajam. Seperti kita orang-orang Indonesia ini disebut dengan orang ajam. Ini memberikan penjelasan bagi kita bahwa sebenarnya ilmu dalam Islam ini bisa diraih oleh siapapun. Dan bahkan seorang non-muslim sekalipun dapat mencapai kesusastraan dalam bahasa Arab ini kepada tingkatan yang bisa cukup tinggi. Terutama ini bagi mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang tekun belajar, orang-orang yang alim. Seringkali kita mendapatkan bahwa mereka telah menulis karya-karya dalam bentuk bait-bait syair. Yang untuk menulisnya itu padahal membutuhkan kepada pemikiran, membutuhkan kepada apa yang disebut dengan pemahaman terhadap wazan-wazan syair, membutuhkan kepada pemahaman yang disebut dengan al-buhur, al-arudiyah, bahar-bahar dengan wazan-wazannya. Kembali lagi, Kiai Haji Muhammad Hasan Al-Genggoni Al-Kraksani, dalam karyanya itu tadi Aqidatut Tauhid, beliau mengatakan sifat wujudu rabbillahi awwalus sifat bila zamanin wa makanin wa jihad fa innahu qad kana qabla al-amkinah wa sairil jihati thumma al-amkinah. Wujud Rabbillahi awwalus sifat, adanya Tuhan kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, sifat wujudnya adalah sifat yang pertama wajib kita ketahui, wajib kita yakini. Bila zamanin wa makanin wa jihad, dengan tanpa zaman. Wujud Allah tidak terikat oleh zaman, wa makanin, dan tidak terikat oleh tempat, wa jihad, dan tidak terikat oleh segala arah.
فإنه قد كان قبل الأزمنة. فإنه قد كان قبل الأزمنة. Sesungguhnya dia Allah ada sebelum segala waktu ada diciptakan olehnya. Allah ada sebelum Allah menciptakan waktu. Wasairul jihati summal amkinah, dan Allah ada sebelum dia menciptakan segala arah dan segala tempat, tanpa tempat dan tanpa arah. Saya ulang lagi, Allah ada sebelum dia menciptakan tempat dan menciptakan arah dan menciptakan waktu. Maka setelah Allah menciptakan ciptaan-ciptaannya tersebut, setelah Allah menciptakan tempat, arah, dan waktu, Allah tetap tidak terikat oleh ciptaannya tersebut. Allah seperti sedia kala pada sifatnya yang azali, bila kaifin wala jihatin wala makan, tanpa sifat-sifat benda, tanpa tempat, dan tanpa arah. Masya Allah, inilah tauhid yang wajib kita yakini tentang keesaan Allah, bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya, bahwa Allah bukan benda, dan bahwa sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda, dan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ulama lainnya yang juga menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah dari ulama kita di Indonesia ini, yaitu Kiai Haji Raden Asnawi, Kampung Bandan, Kudus, Jawa Tengah. Beliau wafat tahun 26 Desember tahun 1959. Dalam karya risalah yang beliau tulis dalam bahasa Jawa, yang berjudul Jawab Soalipun Mu'taqad Sekat. Artinya, kitab ini atau risalah ini berisi penjelasan tentang akidah 50. Penyebutan akidah 50 ini terkait dengan sifat wajib Allah yang 20, sifat mustahilnya 20, lalu kemudian sifat jaiznya 1. Jadi jumlahnya 49. Lalu terkait dengan perkara pada hak para nabi yang wajib 4, yang mustahil 4, dan yang jaiz 1. Yang jaiz pada hak para nabi yang disebut dengan al-aradul basyariyah. Jumlahnya 9. Di 9 tambah 41. Jadi jumlahnya 50. Dan disebutlah dengan akidatul khumsin atau akidah sekat. Mu'taqad sekat. Dalam karya Kiai Haji Raden Asnawi Kudus ini disebut dengan Mu'taqad sekat. Di dalam kitab ini, di dalam karya beliau ini, Raden Asnawi mengatakan di halaman 18, beliau berkata, jadi amat jelas sekali bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah berupa sifat benda, yakni artinya bahwa Allah bukan sesuatu yang menempel pada benda, menetap pada benda. Ini disebut dengan sifat benda. Bahasa Arabnya namanya arad. Allah bukan arad. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Karenanya Dia Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Sehingga dengan demikian, maka tetaplah bagi Allah yang disebut sifat qiyamuhu binafsihi. Ini terjemahan dari kitab Mu'taqad sekat tersebut. Jadi, Kiai Haji Raden Asnawi menjelaskan makna sifat Allah qiyamuhu binafsihi. Dalam penjelasannya beliau mengatakan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Termasuk juga yang menetapkan keyakinan suci ini bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah adalah salah seorang ulama yang juga masyhur namanya di masyarakat kita, yaitu Kiai Haji Sirajuddin Abbas yang wafat tahun 5 Agustus
tahun 1980. 1980, atau tepatnya pada tahun Hijriah. Beliau wafat tahun 23 Ramadan. Wafat di bulan Ramadan tahun 1400 Hijriah. Dalam salah satu karya beliau yang berjudul Kumpulan Soal Jawab Keagamaan, di halaman 25, beliau menuliskan, sesungguhnya Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ia tidak bertempat di akhirat. Bukan berarti ada di dalam surga, tidak. Dan juga bahwa Dia Allah bukan di langit. Dia Allah Maha Suci dari menyerupai, dari mempunyai tempat duduk serupa manusia. Allah bukan seperti manusia. Allah Maha Suci daripada sifat duduk, memiliki tempat dan arah. Lalu ulama lainnya yang juga menetapkan bahwa Allah Maha Suci dari tempat dan arah dari ulama kita di Indonesia ini, salah satunya adalah ulama yang masyhur di wilayah Betawi, yaitu Guru Abdul Hadi Ismail Cipinang Kebembem, Jatinegara, Jakarta Timur, dalam salah satu karyanya yang berjudul Tukilan Usuluddin bagi orang yang baru belajar pokok-pokok agama. Beliau punya karya dengan judul demikian, itu Tukilan Usuluddin bagi orang yang baru belajar pokok-pokok agama. Di halaman 6 beliau mengatakan, bermula jalan tiada bersemayamnya Allah Ta'ala pada zatnya, ialah karena zat Allah Ta'ala itu qadim. Allah bukan zirim. Allah bukan benda yang mengambil lapang, dan bukan jisim yang dapat dibagi-bagi, dan bukan jauhar fard yang menerima bandingan. Beliau menjelaskan di dalam bukunya ini bahwa Allah Maha Suci daripada bertempat dan memiliki arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala qadim, tiada bermula. Segala sesuatu selain Allah baharu. Tempat baharu, waktu baharu, arah baharu, langit baharu, arsy baharu. Allah yang menciptakan ciptaan-ciptaannya itu semua, maka Allah tidak membutuhkan, tidak terikat oleh ciptaan-ciptaannya tersebut. Termasuk ulama lainnya dari ulama kita yang menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat, yang juga ini salah seorang ulama kita di wilayah Betawi, yaitu Guru Muhammad Thahir Jama'an, yaitu yang bertempat di Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, dalam kitabnya yang berjudul Tasfiyatul Janan fi Tahqiq Masail Aqaidil Iman. Beliau juga dalam kitabnya tersebut atau karyanya itu di halaman 15 beliau menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Termasuk ulama lainnya yaitu Kiai Haji Said Ibn Armia Giren, Kaligayem, Talang, wilayah Tegal atau Jawa Tengah. Salah satu karya beliau berjudul Ta'dim Al-Mubtadi'in fi Aqaididdin. Di halaman 9 itu beliau juga menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah bukan benda dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Lalu ulama lainnya adalah Kiai Haji Jauhari Zawawi, Kencong, Jember, pendiri pondok pesantren As-Sunniyah, yaitu di Kencong, Jember, Jawa Timur. Salah satu karyanya berjudul Risalah Tauhid. Itu beliau menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, yaitu di halaman 3 dari risalahnya tersebut. Risalahnya itu berjudul
Tauhidul Arif fi Ilmi Tauhid. Risalatut Tauhid Al-Arif fi Ilmi Tauhid, halaman 3. Termasuk ulama lainnya adalah Kiai Haji Khair Afandi, pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Beliau juga termasuk salah seorang ulama yang produktif. Beliau menulis risalah dalam bahasa Sunda berjudul Pengajaran Akidah Al-Iman. Di halaman 2, di halaman 6 dan halaman 7, beliau menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Itu dalam penjelasan sifat Allah qiyamuhu binafsihi. Lalu ulama lainnya adalah Kiai Haji Ahmad Masduqi. Dalam karya beliau yang berjudul Al-Qawaid Al-Asasiyah li Ahli Sunnati wal Jamaah, di halaman 100, beliau juga menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Termasuk juga Kiai Haji Misbah Zainal Mustafa, Bangilan, Jawa Timur, dalam bukunya Al-Fusul Al-Arba'iniyah fi Muhimmat Al-Masail Diniyah di halaman 11. Dan berbagai ulama lainnya, termasuk Kiai Haji Abdullah bin Nuh, salah seorang ulama yang sering kita dengar namanya. Dalam salah satu karya beliau termasuk ulama yang produktif, banyak menghasilkan menulis karya-karya, salah satunya berjudul Menuju Mukmin Sejati. Beliau menjelaskan juga bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Termasuk salah satunya adalah Syekh Ihsan bin Muhammad Dahlan Al-Jampesi. Kiai Ihsan Ibn Dahlan ini salah seorang ulama yang sangat masyhur. Salah satu karyanya yang berjudul Sirajut Talibin, yang merupakan syarah Minhajut Talibin, karya Imam Al-Ghazali, disyarah oleh beliau. Karyanya ini menjadi rujukan banyak para pelajar, tidak hanya di Indonesia, tetapi bahkan di Timur Tengah, bahkan di Mesir, bahkan di Al-Azhar. Karya beliau ini yang berjudul Sirajut Talibin menjadi rujukan dalam ilmu tasawuf. Di dalam kitab ini, Kiai Ihsan Jampas pada halaman 104, beliau mengatakan, wa muqaddasan an ayyahwiyahu makanun fayusharu ilaih aw tadummuhu jihatun, dan seterusnya. Penjelasannya atau kesimpulannya adalah beliau menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Termasuk ulama lainnya adalah murid Syekh Yasin Al-Fadani, yaitu salah seorang murid Syekh Yasin Al-Fadani, yaitu Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari, Bekasi. Itu beliau yang mendirikan Pondok Pesantren An-Nida Al-Islami. Dalam salah satu karyanya, beliau juga termasuk yang sangat produktif, banyak menulis karya-karya. Salah satunya adalah Ta'liqat ala Matnil Jauharah. Di halaman 48 dan 49, beliau menjelaskan tentang bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ulama lainnya termasuk yang juga masyhur namanya adalah Kiai Haji Abdul Fadl As-Senori Ibn Abdis Syakur As-Senori dari Senori, Tuban, Jawa Timur. Beliau banyak menghasilkan karya, salah satunya yang sangat besar yaitu Syarah Jawharatut Tauhid yang berjudul Ad-Durrul Farid fi Syarhi Jawharatut Tauhid. Di halaman 119 dari kitab tersebut, ini kitab yang cukup besar dalam bahasa Arab dan bahasanya itu Masya Allah. Bahasanya itu sangat indah. Bagi orang yang faham berbahasa Arab, faham sastra, ketika membaca kitab ini, itu akan terasa manis baginya. Salah satu karyanya, beliau banyak menulis karya, salah satunya adalah Ad-Durrul Farid fi Syarhi Jawharatut Tauhid. Jawharatut Tauhid adalah bait-bait syair yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam penjelasan akidah Ahlus Sunnah. Itu ada ratusan bait syair, kemudian disyarah. Ada banyak para ulama kita yang membuat syarah terhadap kitab
bait-bait Jawharatul Tauhid ini. Termasuk Kiai Haji Abdul Fadl As-Sunnori. Beliau di halaman 119 dari karya Durrul Farid itu tadi menjelaskan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dan berbagai ulama lainnya, ada banyak para ulama kita yang mungkin dalam kesempatan ini tidak saya sebutkan satu persatu. Kesimpulannya bahwa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah adalah keyakinan yang telah turun-temurun dari Rasulullah kepada para sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, dan terus hingga diyakini oleh mayoritas umat Islam hingga sekarang ini, yang bahkan itu telah tertuang dalam karya para ulama kita di Indonesia ini. Dan bahkan apabila kita sebutkan satu persatu, ada banyak para ulama lainnya di luar negara kita yang juga telah menuliskan masalah yang sama tentang tauhid ini, tentang kesucian Allah daripada tempat dan arah. Mudah-mudahan materi ini dapat memberikan pencerahan dan dapat bermanfaat bagi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.